bulan Mei ini kan menjadi momentum dalam sejarah, selalu ada gerakan. Ada beberapa intel dari oknum ya, oknum mengintai target-target kita udah membaca gerakan kita akan aksi di Jakarta. Sehingga dia menarasikan kita akan kawal sampai Jakarta. Namun berkaca dari histori sejarah-sejarah dari senior-senior kita, bahwa banyak gerakan-gerakan itu diputar balik, dijaga, dicegah, dan sebagainya. Kita minta agar Presiden Jokowi tidak main cawe-cawe di eranya Prabowo Gibran. Ya udah lupakanlah, Jokowi udah menjadi rakyat biasa. Cuma dosa-dosanya pasti tidak akan kita lupakan. Gibran, ya satu sisi memang presentasi sebagai kaum anak muda. Namun kita sebagai anak muda tidak dipresentasikan. Gerakan ini tidak boleh dipandang oleh rakyat sebagai gerakan yang diadu domba. Kita ingin di periode saya mengembalikan marwahnya gerakan BMSI sebagai perpanjangan lidah rakyat. Sobat Madilog, ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan mencoba berdialog dengan para aktivis yang bergerak dengan tagar Indonesia Gelap. Dan kita tahu bahwa memang bagi saya pribadi tidak ada kekhawatiran bahwa Presiden akan menghadapi semua gerakan massa dengan cara kekerasan. Kenapa? Karena dulu ketika muncul gerakan mahasiswa tahun 70-an terhadap Presiden Soeharto, itu juga Presiden Soeharto membentuk yang disebut dengan Komisi 7. Artinya 7 orang menteri yang ditugaskan untuk berdialog dengan para aktivis mahasiswa yang waktu itu di jalanan. Dan ketuanya adalah Profesor Dr. Sumitro Jayahadikusumo. Jadi Pak Sumitro sendiri yang berhadapan dengan para aktivis. Jadi tidak mungkin Presiden Prabowo tidak meniru langkah orang tuanya. Nah, sebelum mungkin Presiden bertemu dengan para aktivis ini, Madilog kali ini kehadiran dari salah satu tokoh yang bergerak dengan tagar Indonesia Gelap dan Gerakan Indonesia Gelap, yaitu Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Bung Herianto. Beliau ini sekarang adalah sudah dilantik, sudah menjadi sarjana, sudah wisuda di jurusan di program agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Tapi nanti akan kita tanya terkait dengan organisasi juga. Selamat datang, Bung. Selamat datang, Bang. Bang Heri. Ini kapan wisuda? Saya wisuda hari Kamis kemarin, tanggal 17. Ya. Artinya di BEMSI sendiri apa aturannya terkait dengan status sebagai wisudawan, tapi tetap jadi Presiden BEM seluruh Indonesia. Gimana itu? Ya, kalau kita mengacu yang namanya Aliansi BMSI adalah sebuah perkumpulan atas keresahan dari kampus per kampus melihat kebijakan negara saat itu. Sehingga terkumpul, konsolidasi, terbentuklah yang namanya Aliansi BMSI, BEM seluruh Indonesia. Sehingga di dalam formatur yang ada di BMSI itu bukan per individu yang menjadi kepilih, melainkan identitas kampusnya. Sehingga yang ada menjadi korpus di BMSI itu adalah UNRAM. Nah, situasi di UNRAM sekarang secara SK, secara pengurusan dari rektor, kita berakhir di bulan Desember, 31 Desember 2024. Itu sudah berakhir status kepresidenan kita di BEM UNRAM. Sehingga di BMSI, kita masih mengkodai gerakan-gerakan ini karena memang statusnya di BEM UNRAM sekarang masih tahap pemira, masih berjalan, memang ada konflik. Sehingga ketimpang ada kekosongan jabatan dan itu menjadi kesempatan para pemerintah melihat kekosongan kebijakan yang menjadi pengontrol, itu tidak bisa kita hindarkan, sehingga kita tetap mengontrol bahwa gerakan BMSI ini sebagai mitra kritis pemerintah dalam melihat kebijakan-kebijakan. Sehingga dalam saat ini, dalam beberapa bulan ke depan, kita akan ada Munas, musyawarah besar, yang menjadi program paling tingginya lah. Bulan apa? Di bulan Juni. Bulan Juni. Tuan rumahnya IPB Bogor. IPB Bogor. IPB Bogor. Nah, kalau boleh
diketahui berapa anggota dari aliansi BEM seluruh Indonesia ini? Kalau secara pendataan kita itu hampir 200-an lebih kampus. Perguruan Karena tinggi ya? kita yakin kenapa terus bertambah, kita mengambil historis dari kita ketika deklarasi persatuan yang ada di Rakernas, yaitu di bulan Juli, kalau tidak salah di Undip di Semarang ketika Rakernas. Bulan Juli tahun 2024 ya? 2024. Karena historisnya BMSI kan pecah. Ada BMSI Rakyat Bangkit dan ada BMSI Kerakyatan. Sehingga dalam momentum kepemimpinan saya melihat bahwa gerakan ini tidak boleh dipandang oleh rakyat sebagai gerakan yang diadu domba. Kita ingin di periode saya mengembalikan marwahnya gerakan BMSI sebagai perpanjangan lidah rakyat. Sehingga dalam momentum Rakernas adalah pembahasan program kerja dalam satu periode kepemimpinan saya, mengambil momentum itu untuk sama-sama ikrar persatuan, kita kembalikan marwah BMSI. Sehingga tidak ada lagi rakyat bangkit. Kembali lagi ke tajuk awalnya yaitu BMSI saja. Nah BMSI dan kita ikrar, alhamdulillah selesai ikrar persatuan itu, berapa selang waktu, bukan hanya hari, tapi beberapa waktu jam, itu ada beberapa kampus yang terlibat, baik yang non-blok, yang tanpa aliansi bergabung, kemudian aliansi-aliansi yang lain kampusnya berpindah ke kita. Artinya itu membuka peluang bahwa kita terbuka buat umum, tidak ada sekat bagi gerakan-gerakan mahasiswa untuk terlibat di aliansi BMSI. Jadi semacam BMSI Persatuan Perjuangan ini? Persatuan Perjuangan. Persatuan Perjuangan. Karena kita melihat historis di akhir-akhir kepemimpinan Jokowi saat itu. Kan Jokowi mau berakhir di bulan Oktober. Nah kita Rakernas di bulan Juli. Dan di sanalah kita rancang bagaimana kita menyambut transisi kepresidenan Jokowi dengan transisi kepresidenan Prabowo saat itu. Sehingga ikrar persatuan itu adalah sebuah momentum buat penegasan bahwa gerakan mahasiswa akan terus hadir sebagai pengontrol kebijakan pemerintah. Nah, kita juga ini perlu menjelaskan juga ke lingkungan istana ini. Nanti akan kita lihat bahwa Indonesia gelap itu bukan adegan yang satu, tapi ada rangkaian yang sebelumnya. Nah, bisa cerita nggak apa gerakan pertama dari BMSI? Setelah Rakernas katanya ada apa-apa yang terjadi setelah Rakernas? Selesai Rakernas itu menjadi momentum besar. Kita coba inisiasi semua delegasi dari kampus seluruh Indonesia yang berkumpul merancang program kerja dan target ke depan. Itu kita ambil momentum, kita geser ke Jakarta. Selesai Rakernas, kita langsung geser ke Jakarta buat aksi. Karena kapan lagi kita bisa ngumpulin semua delegasi dari seluruh Indonesia yang ada di daerah, mempunyai kepentingan masing-masing, mempunyai isu masing-masing di daerah, bisa menyuarakan di pusat pemerintahan, yaitu di Jakarta. Sehingga kita dari Semarang ke Jakarta, itu beberapa jam perjalanan dari jam 12 malam, nyampenya jam pagi, sekitaran jam 8 pagi. Sehingga aksinya itu mulai kita jam 2. Aksinya jam 2. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Hari Senin, kalau nggak salah ingat saya. Karena kita berangkat hari Minggu, aksinya kita hari Senin. Hari kerja lah. Sehingga langsung kita aksi dan ada beberapa poin tuntutan yang kita desak. Yang paling besar. Sebelum ke sana. Agak teknis gerakannya. Itu kabarnya ketika mau selesai nih Rakernas itu, pihak kepolisian katanya mau ngawal ke bandara, tapi Anda berhasil meloloskan diri. Ya. Gimana itu? Jadi ceritanya kemarin kan kita di Rakernas itu memang ada penjagaan dari pihak kepolisian buat pengamanan, karena kita minta agar kegiatan kita ini kondusif berjalan dari gangguan-gangguan yang kita tidak maukan dari eksternal. Sehingga kita minta aparat kepolisian buat menjaga kita. Cuma dengan di akhir, itu kita ada namanya konsolidasi pengkerucutan isu dan apa yang kita akan kawal dalam satu periode di kepengurusan BMSI. Nah saat itu sehingga ada beberapa intel dari oknum ya, oknum mengintai target-target kita udah membaca gerakan kita akan aksi di Jakarta. Sehingga dia menarasikan kita akan kawal sampai Jakarta. Namun berkaca dari historis sejarah-sejarah dari senior-senior kita, bahwa banyak gerakan-gerakan itu diputar balik, dijaga, dicegah, dan sebagainya. Itu menjadi sejarah kita. Sehingga kita dengan pemikiran kritis mahasiswa kita, ya alihkan saja, kita bilang besok pagi kita berangkat. Karena malam ini mungkin mau istirahat para delegasi. Nah sehingga para intel-intel itu pada balik ke markas masing-masing. Dan kosongnya itu kita manfaatin momentum. Jam 12 malam ketika para intel atau nomor ini pada tidur, kita berangkat ke Jakarta. Dan jalan tol kan sepi. Dan perjalanan kita juga alhamdulillah lancar. Dan besok paginya dia langsung ngabarin, Dinda udah jadi ndak kita kawal sampai Jakarta aksi, jadi ndak kita kawal ke bandara buat kepulangan. Kita langsung kabarin kita udah di Jakarta, pada panik semua. Sehingga monitor dalam gerakan itu harus dimasifkan. Ya, saya jadi teringat itu ketika dulu menjadi
ketua delegasi Senat Mahasiswawi ya di Universitas di Mula Warman ya di Samarinda. Memang itu juga yang terjadi. Polisi ada segala macam untuk menyelamatkan program itu kertas kerja. Kita berangkat dari Samarinda ke Balikpapan malam-malam dengan taksi karena intel-intel udah mau cegat kita. Jadi memang tradisi itu terus berlanjut ya. Terus berlanjut. Nah, apa agenda aksi waktu itu? Agenda aksi kita yang paling besar saat itu karena tinggal beberapa hari saja, bukan hitungan berapa bulan. Itu era Jokowi. Sehingga tagar paling utama kita angkat adalah Adili Jokowi saat itu. Adili Jokowi. Di sana adalah inisiasi dan langkah awal Adili Jokowi itu saat itu. Kemudian saat itu momentum pilkada juga. Sehingga kita minta kepresidenan Prabowo dengan para kroni-kroninya agar tidak memanfaatkan kebijakan-kebijakan di politik sebagai buat obrak-abrik kebijakan di pemerintahan. Sehingga kita tidak mau ada cawe-cawe saat itu kan. Dan yang paling penting sebenarnya yang paling kita tuntut di sana bagaimana agar pemerintah di Jokowi di akhir ini bisa mengesahkan RUU Perampasan Aset. Karena janji dalam kampanyenya dalam 2 periode ini dia ingin berpihak terhadap rakyat, sedangkan rakyat kan menuntut bagaimana RUU Perampasan Aset. Nah, namun di akhir periodenya dia tidak mengesahkan hal itulah yang kita lawan saat itu. Jadi kita tidak benci secara personal terhadap Jokowi, namun kita benci terhadap kepemerintahannya yang tidak pernah menyelesaikan janji-janjinya saat itu. Ya, itu berapa lama itu aksi Adili Jokowi? Kita mulai dari bulan Juni sampai pelantikan itu. Sampai Oktober? Sampai Oktober. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya? Itu agendanya nggak bergeser dari itu? Agendanya tidak bergeser. Yang paling utama tidak bergeser adalah Adili Jokowi itu. Bahkan sampai kemarin Indonesia Gelap masih tetap dipakai. Ya. Adili Jokowi. Kalau nggak salah sampai Indonesia Gelap itu kan ada dari 6 jadi 13. Itu gimana prosesnya itu? Ya, karena memang ada beberapa perubahan dan semakin menambahnya kampus-kampus yang bergabung di aliansi kita, di gerakan kita. Karena di masyarakat sipil, kemudian gerakan-gerakan BMSI, kemudian bukan hanya gerakan BMSI saja terlibat di dalam gerakan itu. Organisasi-organisasi ataupun aliansi-aliansi lain juga tergabung. Karena memang beberapa isu dengan keresahan kita sama. Sehingga persatuan itu mungkin adalah langkah awal untuk terus menguatkan gerakan. Sehingga dari yang 6 awalnya menjadi 13 karena makin banyak yang gabung. Ya, setelah Oktober, kalau nggak salah satu gerakan yang paling penting itu adalah menyangkut kalau nggak salah keputusan DPR ya. Apa yang paling besar itu waktu itu? Masalah yang terkait dengan pilkada juga. Aksi Indonesia Gelap itu Bang ya? Ya. Kalau aksi Indonesia Gelap itu yang paling besar tentang efisiensi saat itu. Nah, kenapa gerakan itu membesar di Indonesia Gelap? Karena dari beberapa kebijakan pemerintah barunya Prabowo Gibran itu membuat isu tentang efisiensi yang menjadi keresahan mahasiswa. Nah, kenapa mahasiswa terus bergerak dan geram? Karena rumahnya sendiri diganggu oleh kebijakan itu, yaitu pendidikan. Para jelas di institusi negara kita bahwa pemerintah diwajibkan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan pendidikan. Karena ini kan generasi bangsa. Calon-calon yang melanjutkan estafet penerus bangsa lah. Sehingga dalam pendidikan itu bukannya harus diefisiensi, bukan dikurangin, harus ditambah. Harus ditambah, beasiswanya ditambah, kemudian UKT-nya diringankan, dan sebagainya. Nah, namun ada penjelasan dari pihak pemerintah. Yang menjadi kesalahannya adalah ketika kementerian yang diresapel kemarin. Dia ketika RDPU dengan Komisi 10 mengatakan, dengan adanya efisiensi bisa saja ini beasiswa akan dikurangin katanya. Dengan Menteri Pendidikan Tinggi. Pendidikan Tinggi. Pak Satrio ya. Pak Satrio saat itu. Bojonegoro ya. Kemudian dia mengatakan UKT akan menaik. Dan sebagainya lah di saat Komisi 10 sebelum ada penjelasan dari pemerintah. Dan yang menjadi kekhawatiran kita di sana, narasi yang dibilang beasiswa akan dikurangin, UKT akan naik. Karena kita mengingat di bulan Juli lalu kita RDPU dengan Komisi 10 ketika ada Kementerian Pak Nadiem di eranya Jokowi. Ada kenaikan UKT sehingga gerakan itu masif kan di kampus-kampus. Sehingga BMSI udah ultimatum pemerintah Jokowi saat itu. Kita akan turun besar-besar di Jakarta ketika UKT ini tidak dibatalkan atau diturunkan. Nah, sehingga kita RDPU dengan Komisi 10 menjelaskan beberapa delegasi sehingga mendesak itu adalah pembatalan UKT dan pembatalan kenaikan IP saat itu. Dan ada 3 poin tuntutan dan penghapusan peraturan menjadi akar permasalahan saat itu. Alhamdulillah kita mendesak Kementerian Komisi 10 dipanggil Pak Nadiem. Ada dipanggil Pak Nadiem, didengar DPU. Kemudian tidak selesai-selesai kita desak Pak Jokowi
agar memanggil Pak Nadiem. Nah, alhamdulillah dipanggil dan akhirnya batal juga kenaikan UKT dan IP. Namun jadi ketakutan kita selesai dari istana, Presiden mengatakan bisa kemungkinan peraturan ini akan berlaku di tahun depan, bukan tahun ini dibilang. Dan itulah yang menjadi referensi kita. Tahun depan itu kan tahun 2025 ini. Iya. Dan narasi yang disampaikan Kementerian Tinggi adalah bisa saja UKT naik. Nah, mungkin itu adalah presentasi jawaban dari Jokowi. Sehingga mahasiswa mau tidak mau geram saat itu, gerak. Karena kan mahasiswa rata-rata sekarang keadaan ekonomi orang tuanya lah rata-rata menengah ke bawah. Karena memang ada beberapa efek dari COVID-19. Kemudian bagaimana perekonomian kita masih dalam krisis saat itu. Sehingga itu menjadi langkah beratnya mahasiswa dalam berkuliah. Satu sisi orang tua terus menangis, bagaimana caranya ngutang, bagaimana cari uang buat anaknya kuliah. Itu sih historisnya, Bang. Berarti gerakan Anda ini juga salah satu penyebab dari Menteri Pendidikan Tinggi diganti? Ya, bisa saja, Bang. Karena kalau tidak mau, karena itu menjadi poin tuntutan kita juga di sana, yaitu kalau tidak salah di poin ketiga atau poin kelima, meminta Presiden Prabowo agar meresapel kementerian-kementerian yang tidak berkompeten di bidangnya ataupun membuat kegaduhan di saat itu. Termasuk yang kita minta juga seharusnya itu Menteri Kelautan saat itu, karena dia melawan bagaimana instruksi Presiden saat itu. Jadi ada dua kementerian yang kita targetin buat diresapel, Kementerian Pendidikan Tinggi sama Kementerian Kelautan saat itu. Ada isu tentang pagar laut dulu itu. Ya. Jadi Pak Trenggono juga ada bidik ya? Jadi ada dua kementerian ini kita bidik. Karena dalam satu instruksi Presiden memerintahkan TNI Angkatan Laut membongkar pagar laut saat itu. Satu sisi kementerian ini meminta stop, seolah-olah melawan Presiden Prabowo. Dan kita sebagai rakyat tidak boleh gitu. Dia harus pemimpin. Seharusnya dijalankan, apalagi dia sebagai perpanjangan tangannya Presiden. Seharusnya saat itu. Dan cuma yang menjadi acuan kita saat itu adalah efeknya efisiensi, fokusnya di Kementerian Pendidikan Tinggi saat itu. Ya mungkin dari faktor yang lain mungkin yang juga mendorong, tapi salah satu tidak diluput adalah bagaimana mahasiswa juga menuntut saat itu. Kalau sekarang, kalau kita lihat yang dulu yang terkait dengan dulu kan hampir tidak calon tunggal di DKI Jakarta, kemudian bisa calon yang lain, dan Pak Dasko waktu itu mengatakan DPR apa itu yang terjadi waktu itu? Itu ada kaitannya juga dengan BEMSI. Yang mana, Bang? Keputusan menyangkut persentase pencalonan kepala daerah waktu pilkada berlangsung, kan banyak gerakan massa waktu itu. Ya, bisa saja, Bang, bisa saja. Karena di beberapa momentum itu gerakan mahasiswa selalu muncul, Bang. Baik itu pilkada, pilpres dan sebagainya. Dan yang menjadi historis juga, kenapa puncak aksi Indonesia Gelap hari Kamis, yaitu bertepatan dengan pelantikan kepala daerah di seluruh Indonesia. Ya, itu pas pelantikan. Jadi pelantikan kepala daerah kan dipanggil, dikumpulin di istana. Ya. Dan itu sengaja kita ambil momentum, kita penegasan selain menuntut isu-isu nasional, isu-isu kebijakan pemerintah, kita menegaskan juga kepada pemerintah daerah. Artinya dia kepala pemerintah daerah yang dipilih oleh rakyat, balik-baliknya pelantikan harus bagaimana membuat kebijakan yang pro terhadap rakyatnya. Karena dia kan dipilih oleh rakyat. Jangan sampai dia ke Jakarta, dilantik, kemudian dia mementingkan isu-isu nasional tanpa mementingkan isu-isu yang ada di daerahnya. Banyak kejadian, sehingga itu yang perlu kita tegaskan. Kita bahasanya, kalau bahasa kasarnya, Pak kepala daerah, sepulang kalian ada mandat rakyat yang harus diselesaikan. Buat kebijakan fokus di daerah kalian masing-masing. Satu sisi, kalian membantu bagaimana kebijakan pemerintahan Prabowo saat itu. Karena kalian adalah perpanjangan kebijakan pemerintah Prabowo yang di nasional untuk diselesaikan di daerah. Itu penegasan kita sebenarnya, Bang. Tapi waktu terjadi peristiwa itu kan Heri nggak ada di lapangan ya, lebih banyak bermain untuk penguatan isu. Gimana? Jadi historisnya kalau hari Kamis itu saya di lapangan sampai dikeluarkan oleh Pak Meseknek saat itu diterima poin tuntutan. Nah, langkah Meseknek turun ke lapangan saat itu bernegosiasi itu dengan Heri ya. Dengan Heri. Ya, tapi Heri. sebelumnya hari Kamis saya tidak di lapangan, di hari Senin. Karena kita kan konsolidasi hari Rabu, malam Minggu, dan teklapnya Minggu saat itu. Kita saya mengeluarkan surat instruksi, kita upload di akun media sosial BMSI saat itu, dan itu dikutip oleh media-media bahwa BMSI menginstruksikan dari tanggal Senin sampai Selasa itu adalah aksi serentak di setiap daerah. Rabu Kamis itu tergantung kesepakatan konsolidasi di nasional untuk kita aksi nasional secara induk menjadi satu. Jadi Senin Selasa itu fokus di daerah masing-masing dulu. Rabu atau Kamis itu baru kita berfokus di Jakarta. Namun dengan keadaan perkembangan, ternyata Senin Selasa Rabu itu adalah aksi serentak di daerah. Kamisnya baru memuncak karena momentum penelitian daerah.
Dan Senin itu saya udah ngabarin beberapa teman-teman. Saya sebenarnya juga berangkat hari Senin, Bang. Saya berangkat hari pagi, jadwal tiket. Dengan ada delay dari pesawat. Saya itu pakai Super Airjet kan, biasa Super Airjet pakai delay. Sehingga delay saya, delay. Saya dua kali delaynya. Seharusnya saya nyampe Jakarta itu jam 14.50. Cuma karena delay lagi, saya nyampe itu jam 16.30, Bang. 16.30. Nah, namun situasi itu, Pak Korwil saya dari UNJ udah ngabarin. Kita ada aksi serentak dengan kawan-kawan masyarakat sipil, dengan aliansi-aliansi yang lain, yang BMSI Kerakyatan, BEMNUS, kemudian BMPT Muhammadiyah, dan aliansi-aliansi yang lain itu disebutkan. Cuma kita BMSI bergabung sama teman-teman UI, IPB, dan sebagainya. Ya udah, Pak Korwil silahkan masifkan gerakan. Satu sisi, saya sampai bandara akan dijemput oleh beberapa media, termasuk CNN dan IDN saat itu. Jadi saya itu ada 3 TV sebenarnya mengundang saat itu. Cuma saya serahkan ke Korsu Poldem 1, 2-nya ini saya ambil, yaitu IDN sama CNN. Karena saya membaca momentum kesempatan ini, Bang. Ketika saya ikut di lapangan, artinya media-media itu akan menyorot aksi di lapangan saja. Kadang kalau ada ribut, dia tidak fokus ke isu kita, konflik tuntutan. Ributnya itu yang disorot. Nah, sehingga satu sisi teman-teman itu yang ribut di bawah, satu sisi saya fokus menyampaikan ke narasi ke media, agar pemerintah melihat dua mata tajamnya mahasiswa. Satu sisi gerakan tuntutan, satu sisi gerakan perlawanan. Nah, saya fokus isu-isu apa aja, poin-poin apa aja yang diangkat BMSI, itu saya lempar di media-media. Teman-teman saya tetap gerak. Nah, itu situasinya, Bang. Hari Senin. Apa yang dituntut? Dan apa yang dituntut? Yang tuntutan itu apa poinnya? Yang kita tuntut awalnya itu adalah bagaimana tentang efisiensi. Efisiensi tadi, memang dari penjelasan tadi. Bahwa setelah ada konflik tentang Kementerian Tinggi dengan Komisi 10, pemerintah saat itu Kementerian Keuangan sama Submidasko dan beberapa jajarannya menjelaskan bahwa efisiensi ini tidak berdampak atas pengurangan pendidikan dan sebagainya. Ini akan berdampak pemangkasan lemak-lemak yang rumahnya korupsi-korupsi katanya, termasuk ATK, uang perjalanan saat itu. Sehingga kita paham, oh ternyata ini masuk dari pemerintah. Namun yang kita khawatirkan adalah efek domino yang di bawah di masyarakat ini. Mungkin efisiensi yang dijelaskan oleh pemerintah, oh iya segini-gini. Cuma di bawah kan berdampak bagaimana tunjangan dosen dikurangin, kemudian biaya pekerja dari kampus yang tukang sapu, tukang pel itu dikurangin. Tenaga honorer dipecat. Karena emang isu efisiensi itu dipakai di kampus-kampus. Walaupun dari pemerintah tidak mengharapkan itu. Cuma itu kejadian di bawah. Hal itulah yang kita suarakan. Apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat memang bagus. Cuma efek domino dari kebijakan itu berlaku di bawah. Nah, sehingga kita menyuarakan coba ketemulah dua pandangan ini. Satu sisi ya kita geram juga karena rumah pendidikan kita diganggu. Kalau yang lain ya siapa ndak senang kan, Bang? Anggaran kita ternyata dari pembelajaran ATK aja udah berapa sekian miliar. Sedangkan coba itu dipotong kemudian digunakan oleh beberapa kebijakan untuk rakyat, itu kan sangat mensetarakan masyarakat. Apalagi tuntutan yang lain. Kemudian yang kita tuntut adalah bagaimana tentang dievaluasi MBG saat itu. Makan gizi gratis. Karena deklarasi peresmian Pak Prabowo saat itu kan bulan Januari. Kalau tidak salah ya, bulan Januari. Sehingga ada beberapa daerah saja yang menjadi contoh. Memang ya namanya program besar tidak akan sepenuhnya akan berjalan kan, Bang. Memang ada uji coba namanya. Atau tes untuk bagaimana apakah bisa berjalan atau tidak. Namun yang jadi kekhawatiran saya, karena kebetulan saya dari NTB, Lombok, Nusa Tenggara Barat, khususnya di Desa Prigi ya, Kecamatan Suela, sebagai presentasi anak daerah yang tidak merasakan program ini dijalankan. NTB sampai sekarang belum berjalan. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Belum berjalan? Belum berjalan. Padahal kemarin memang setelah ada beberapa isu dari aksi kita, itu ada pemerintahan daerahnya mencoba MBG ini dilakukan di daerah. Di daerah. Dengan anggaran daerah. Dengan anggaran daerah, tapi dengan di sekolah-sekolah kota. Sedangkan orang-orang di desa kan nuntut. Apalagi saya sebagai presentasi yang di nasional, kalau pulang ke desa ditanya, Rianto, kamu itu korpus, kenapa MBG belum berjalan di wilayah kita, dibilang. Gimana kita di kecamatan apa tadi? Kecamatan Suela. Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur. Dan percontohan dari MBG itu cuma di Mataram saja. Ini warga harusnya ke kecamatan Suela. Dari desa apa? Dari Desa Niting. Desa Niting, oke. Biar nanti Pak Prabowo langsung ke sana. Siap. Desa Niting, Bukit Prigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Sampai hari ini ya belum. Sampai hari ini belum. Ini baru kita berbicara satu daerah saja. Belum daerah lain. Sedangkan narasi yang disampaikan oleh
presiden ataupun pemerintah saat itu bahwa satu anak itu kan mempunyai kuota 9.000 atau 10.000 per satu orang Ya, sekali ya. makan. Kita bayangkan Bang, dari persembilan bulan Januari sampai sekarang itu baru udah berapa hari? Kali berapa 10.000? Misal 10.000 aja satu kali orang. Kali berapa juta anak yang di daerah? Ya, Udah berapa miliar? Tambah setelah waktu hari Januari sampai sekarang udah berapa triliun? Artinya ada hak-hak anak rakyat yang tidak dipenuhi oleh kebijakan itu. Mungkin di satu sisi tidak kesalahan presiden pusat, di satu sisi ada beberapa kesalahan pemerintah daerah, dan itu yang harus diselesaikan. Yang namanya rakyat adalah haknya, ya harus dituntut kan Pak? Ya, ada tuntutan masalah apa itu efisiensi, kemudian MBG, ada lagi? MBG, ada lagi Bang. Apa? Yang menjadi getok kita di sana adalah bagaimana RUU perampasan aset agar diselesaikan. Karena ini mengawal kita dari bertahun-tahun. Sedangkan RUU yang tidak dituntut oleh rakyat itu selalu dicepatkan. Ya memang kalau kita baca dunia politik, ya memang beberapa kepentingan politik harus cepat diakomodir. Cuma ini kan kepentingan rakyat yang harus cepat diselesaikan. Karena kita melihat miris Pak, bagaimana korupsi terus merajalela, terkhusus terlepas selesainya Jokowi, di eranya Prabowo ternyata banyak sekali korupsi-korupsi yang diungkap oleh Prabowo. Artinya ini kan mencerminkan ke Presiden Pak Jokowi banyak melegalkan korupsi. Secara tidak langsung, secara menjawabnya ya. Terbongkar semua. Sehingga hal itu, karena Prabowo juga pernah bernarasi dalam janji pidatonya, kampanye, saya akan mengejar pelaku-pelaku koruptor sampai Afrika, dibilang kan. Dan hari ini dia kepilih, harus ada penegasan. Sehingga kita mendesak di sana poin tuntutan, mendesak Presiden Prabowo mengeluarkan Perpu perampasan aset. Karena Perpu ini kan setara dengan undang-undang. Ketika Presiden mengeluarkan Perpu yang kalau lama dibahas di DPR, karena kan permasalahannya di Dewan aja ini, tidak mau membahas itu. Sehingga Presiden mungkin punya hak prerogatif untuk mengeluarkan Perpu itu agar RUU perampasan aset ini agar segera. Karena RUU perampasan aset kita bayangkan Pak, korupsi uang-uang negara ini udah berapa triliun. Seandainya itu tidak digunakan pakai korupsi, udah lunas utang-utang kita. Udah sejahtera masyarakat kita yang di bawah. Kenapa negara kita sampai sekarang ini tidak maju? Ya karena korupsi. Dan hari itu yang harus dilihat oleh pemerintah hari ini Pak. Selain itu ada tuntutan yang lain? Tadi kan ada, sebelum kita masuk ke perlawanan ini. Ya. Ke tuntutan masih ada? Masih ada. Itu ada 6 kita angkat. Ya, ada 6 ya. Ini baru 3 Bang. Ya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana kita minta agar yang terakhir ini biar cepat, karena ada berapa 3 yang besar tadi. Yang terakhir itu kita minta agar Presiden Jokowi tidak main cawe-cawe di eranya Prabowo Gibran. Ya kita tahu mungkin anak dari Presiden Jokowi saat itu adalah sebagai Pak Wapres sekarang, yaitu Gibran. Ya satu sisi memang presentasi sebagai kaum anak muda. Namun kita sebagai anak muda tidak dipresentasikan bagaimana narasi yang disampaikan ke publik, bagaimana narasi yang disampaikan terhadap rakyat, itu tidak mempresentasikan bagaimana pemikiran-pemikiran anak muda saat itu. Coba bayangkan ditanya sama media, apakah Pak Wapres suka baca buku? Tidak ada. Dia suka baca Shinchan. Ya baca-baca. Bukan baca meme. Ya baca meme. Ini kan bangsa kita besar. Artinya yang membawa arah bangsa kita jauh lebih maju adalah orang-orang yang berkompeten di bidang tersebut. Masa Pak Wapres kita ditanya suka baca buku? Tidak, dibilang. Artinya mana pengetahuannya untuk bawa negara? Nah itu yang kita khawatirin. Sehingga kita minta agar Pak Jokowi tidak mencawe-cawe. Karena kita lihat juga setelah ada beberapa isu saat itu, sehingga ada presentasi kita menganggap bahwa Indonesia dipimpin oleh matahari kembar saat itu. Matahari kembar, walaupun sekarang isunya naik lagi. Walaupun isunya, sebenarnya kita yang menarasikan saat itu. Betul. Karena satu sisi saat itu, Prabowo saat itu menginstruksikan, ini kenapa kita mengaca ada matahari kembar Bang ya. Karena Presiden saat itu di kasus gas LPG. Nah, abang kita Bang Bahlil saat itu sebagai Menteri SDM, mengeluarkan instruksi tentang kebijakan LPG tidak boleh dipasarkan di tempat dagang-dagang yang harus ada di pengepulnya lah bahasanya, ngambil induk. Satu sisi yang disampaikan oleh Sumi Dasko sebagai presentasi Prabowo mengatakan itu bukan instruksi presiden, itu bukan instruksi Prabowo dibilang. Cuma narasi yang disampaikan Pak Bahlil itu instruksi presiden. Sedangkan Sumi Dasko mengatakan itu bukan instruksi Prabowo. Artinya kan Sumi Dasko merepresentasikan Prabowo adalah presiden. Bahlil mengatakan itu instruksi presiden. Presiden yang mana? Dan kalau kita ngambil garis merahnya, ya pasti Jokowi. Harus pasti Jokowi. Dan sehingga langsung cepat ambil alih tindakan sebagai pahlawan Prabowo lah, pahlawan kesiangan masuk
Ya LPG harus dipasarkan kembali sembari dibuat kebijakan. Harus itu yang harus Kalangan dilihat. pengecer ya. Pengecer seharusnya kalau melihat kebijakan tidak harus menjadikan rakyat itu sebagai percobaan. Dia harus membahas, ya namanya juga pemerintah kan banyak pakar-pakarnya, para ahli-ahlinya, para nasihatnya untuk membuat kebijakan yang harus diselesaikan. Dan itu sebagai cerminan bahwa pemerintah tidak pernah melibatkan bagaimana aspirasi rakyat. Seandainya rakyat dilibatkan dalam membuat kebijakan, ya tidak akan terjadi seperti itu. Jadi mata Anda, terutama teman-teman Bepsi ini melihat matahari kembar itu langsung berpengaruh terhadap kebijakan ya, kalau memang kembang. Pasti itu baru satu contoh. Contoh yang keduanya di Kementerian Kelautan. Ya. Kita lihat ketegasan Presiden Prabowo dan gagahnya. Karena itu tuntunan rakyat, bahkan BMSI menuntut Prabowo agar cepat menginstruksikan Kementerian KKP yang lengah terhadap negara. Karena kita lihat pagar laut ini kan ada di sekitaran kota. Ya. Ini aja yang sekitaran kota tidak diawasin oleh Kementerian Apalagi Kelautan. di Lombok sana. Apalagi di Lombok. Ya. Apalagi di desa-desa yang terpencil. Ya. Kita nggak tahu, Pak. Ini di sekitaran kota aja sampai nggak diurusin. Kota Jakarta lagi ya. Jakarta. Nah, yang menjadi kenapa ini matahari kembar makin nguat saat itu. Tadi contohnya pertama di gas LPG, kemudian yang kedua di pagar laut. Presiden mintakan TNI Angkatan Laut bongkar. Satu sisi Kementerian Kelautan minta stop dulu, jangan dibongkar, ada barang bukti. Padahal barang bukti udah jelas saat itu. Artinya kan dia tidak mengikuti arahan presidennya. Dia mengikuti arahan presiden yang lain. Siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi? Nah, hal itulah yang menguatkan kenapa Indonesia ini masih dipimpin matahari kembar saat itu. Nah, yang bagian perlawanan apa yang mau dilawan? Perlawanan apa? Nah, yang menjadi perlawanan kita adalah bagaimana kita menuntut keadilan itu, Pak. Jadi ini gerakan mahasiswa inilah gerakan yang hati nurani bangsa, bukan kegaduhan yang membuat bangsa ini semakin pecah ya. Karena kalau kita membayangkan seandainya tidak ada mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah, ya maka pemerintah itu akan los-los saja membuat kebijakan. Dan tidak ada yang pembangunan sehat. Dan padahal kalau kita mengacu dalam sejarah, itu setiap kemajuan bangsa tidak terlepas dari konteks perannya anak muda dan mahasiswa. Bangsa kita merdeka oleh anak-anak muda ketika kesepakatan dengan bagaimana bangsa kita akan dimerdekakan dengan perjanjian, namun anak muda tidak mau, harus hari ini dideklarasikan, kan diculik saat itu bangsa kita. Kemudian dideklarasikan. Kemudian berlanjut bagaimana ikrar Sumpah Pemuda. Ngambil historis di Abang lagi 98, bagaimana kejadian. 98 tumbang karena gerakan anak muda, gerakan-gerakan mahasiswa. Kemudian ke depan juga kita lihat negara kita tidak mau terjerumus di dalam jurang. Karena kita berjuang juga bukan memikirkan nasib kita ke depan ya Bang ya. Kita memikirkan bagaimana nasib anak cucu dari pemerintah tersebut. Sekarang kementerian-kementerian, presiden, dia kan punya anak-anak yang masih kecil, masih remaja dan sebagainya. Kalau kita tidak memperhatikan ini, maka apa yang dirasakan oleh anak-anak nanti? Keburukan-keburukan kebijakan itu. Sehingga kita dari dalam bergerak ini selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan hati nurani gerakan itu Bang. Ya, saya dengar juga menjelang Mei ini, 1 Mei kan ada konsolidasi dan segala macam, termasuk kemarin di UI ya. Apa poin tuntutannya yang ke depan ini? Bulan Mei ini kan menjadi momentum dalam sejarah. Selalu ada gerakan, yaitu May Day namanya, Hari Buruh. Karena berkaca setiap tahun per tahun, May Day ini adalah momentum turunnya para mahasiswa dan buruh-buruh menuntut bagaimana penunjangan buruh itu dinaikin dan sebagainya. Dan kalau kita melihat situasi geopolitik saat ini di negara kita, ini kan bukan hanya konflik di internal bangsa kita saja. Dengan kebijakan Amerika dengan Cina perangnya itu sangat berdampak bagi bangsa kita. Bahkan kita akan memasuki namanya krisis ekonomi. Apalagi peperangan dari negara-negara lain. Dan sehingga dalam momentum May Day ini adalah momentum penegasan kita terhadap pemerintah. Selain untuk menunjang bagaimana kenaikan upah-upah buruh, kemudian kesejahteraan para dosen, kesejahteraan para guru, para petani dan nelayan saat itu, menuntut agar pemerintah juga di konflik geopolitik ini harus bisa mencari solusi agar masyarakat ini harus bisa mandiri di bangsanya sendiri, harus bisa sejahtera. Kan SDM kita banyak, Pak, sumber daya alam kita banyak. Dan negara-negara lain mengakuin bahwa negara Indonesia adalah negara yang sumber daya alamnya melimpah. Sehingga hal itulah yang dibaca oleh pemerintah. Seharusnya sekarang kalau saya mengambil referensi dari keilmuan saya dari agribisnis, dalam konteks bisnis dan dalam konteks sebagai jurusan saya pertanian, negara kita kan
begitu luasnya sumber daya alamnya. Hutan kita luas, hasil-hasil alam kita melimpah, seharusnya itu dibuka coba, apalagi mengkaitkan dengan programnya Pak Prabowo sekarang yaitu swasembada. Artinya ada 4 hal yang saya dorong Pak ya, mulai pemikiran dan bahkan minggu-minggu ini mungkin akan selesai kajian yang saya buat dari analisis saya melihat dari sektor pertanian ya, untuk menjaga ketahanan pangan kita dan menjaga stabilitasan negara kita di tengah perangnya geopolitik saat ini. Yang pertama adalah bagaimana di perekonomiannya itu di sektor pertaniannya, sektor perkebunannya, sektor peternakannya, sama sektor perikanannya. Ada 4 hal ini menurut saya ya, kalau berkaca dari keilmuan sektor pertanian saya. Yang paling penting adalah sektor pertanian. Hari ini mungkin salah satu rakyat menuntut agar upahnya naik dan sebagainya. Cuma kalau kita mikir pemerintah mungkin mengasih satu keluarga mungkin 5 juta dalam 1 bulan mungkin. Itu akan dalam sekejap akan hilang uang itu. Namun ketika kita berpikir dalam satu rumah dikasih beberapa lahan untuk dikelola dalam tadi sektor pertanian, dia menanam jagung. Misal dia diupah rakyat, diupah nih ada 5 juta nih. Saya kasih kamu buat nanam jagung. Tanah sekian. Padat karya ya. Ya, sehingga tanah sekian, kamu tanam jagung. Artinya pemerintah ngasih kesejahteraan rakyat saat itu. Satu sisi dengan berapa bulan, 4 bulan, 5 bulan kan ada panen jagung. Panen raya. Serentak di daerah. Artinya ketika ini juga salah satu solusi dari PHK. Orang-orang yang di PHK sekarang bisa saja dengan dikasih lahan tadi agar ayo balik menanam pertanian, ayo balik nanam perkebunan, ayo balik urus sektor peternakan, ayo balik urus sektor perikanan ya. Jadi secara masyarakat kita ada dari PHK itu dia tidak nganggur balik-baliknya. Tapi ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Ini ada lahan, tanam. Saya kasih uang sekian. Besoknya pas kita panen raya buat pemerintah kembali lagi ke rakyat. Ya kan dulu, itu perekonomiannya mutar. Dulu ketika terjadi restorasi Meiji kan itu yang terjadi. Itu yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang ya. Artinya mereka malah merumahkan para samurai. Artinya dulu kan tuan-tuan tanah yang memiliki samurai. Ini kan pasukan bayaran. Benar. Daimyo, pasar samurai. Ketika kaum samurai tentara itu dipulangkan, kemudian Jepang mengangkat derajat nelayan, petani dan pedagang kan dalam restorasi Meiji. Mestinya itu yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ya. Mestinya itu, Pak. Karena artinya restorasi Meiji ini kan itu justru dengan sumber daya yang ada, kekuatan kita, dan belum perlu untuk mengaitkan dengan teknologi asing, manusia asing, SDM asing ya. Kita harus bisa mandiri. Padahal makanya sebenarnya bangsa-bangsa kita adalah bangsa-bangsa yang cerdas, yang pintar dan bisa melihat peluang. Artinya ketika hari ini kita nanam semuanya, kita coba bayangkan tadi solusi yang kita berikan kan, agar pemerintah agar termandiri, masyarakat mandiri. Satu sisi pemerintah fokus membuat kebijakan, satu sisi masyarakatnya fokus buat kerja, fokus cari uang, fokus buat keadilan dan sebagainya. Ketika ada udah masuk ke fase panen semuanya, bayangkan dari sektor pertanian mungkin udah panen raya, dari sektor perkebunnya panen raya, dari sektor peternakan udah panen raya, dari sektor perikan udah panen raya. Bagaimana melimpahnya bangsa kita, dan pasti negara lain akan bergantung ke kita. Pasti dia akan ngemis-ngemis. Dia akan ngemis, ayo ekspor ke saya. Dan nggak perlu program makanan bergizi gratis ini menjadi primer ya. Karena akan jadi sekunder karena udah ada bergizi sebelumnya. Ada bergizi. Itu baru satu pandangan kita lihat. Kemudian pandangan lain, bagaimana investor ini pasti akan tertarik dengan bangsa kita. Kenapa investor hari ini begitu kabur? Karena dia tidak percaya terhadap bangsa kita hari ini. Karena krisis ekonominya tidak kuat. Atau mungkin karena kepentingannya nggak terakomodasi. Itu dalam satu faktor. Yang lain kan banyak. Seandainya kuat perekonomian kita, investor pasti akan senang. Mulai pada berdekatan banyak. Kan ini strategi perekonomian aja, Pak. Melihat bagaimana dunia politik sekarang di dunia ini, geopolitik saat. Ya, selain May Day, kan juga di bulan Mei ini ada 21 Mei. Itu juga akan 21 Mei pasti itu, Pak. Dan dalam waktu dekat ini bahkan bukan hanya bahkan di bulan ini kita fokuskan di kesepakatan kita di tahun-tahun itu. Kita fokuskan karena ada geopolitik di luar, mungkin ganggu stabilitas negara kita, dan kita ngambil momentum itu buat edukasi pencerdasan. Hari ini mahasiswa yang paham tentang isu A, isu B, isu C, kembali ke kepahaman masing-masing untuk edukasi terhadap masyarakat yang lain, mahasiswa yang lain.
Ya. Sehingga momentum hari ini kita manfaatkan buat edukasi, pencerdasan, pendalaman, baru meledaknya nanti di bulan Mei. Bisa saja di akhir bulan ini akan ada aksi, buat perpancingan aksi di bulan Mei. Bisa saja. Nah, ini kan ini udah jadi apa? Sepertinya Presiden BEM-nya udah menjadi politisi. Karena dia udah merencanakan ada agenda aksi akhir April, tapi dikatakan bisa saja untuk memancing. Nah, itu tadi karena mahasiswa juga punya mekanisme untuk melakukan spionase. Kapan aksinya akan dilakukan itu terserah mereka. Saya juga nggak dikasih tahu. Tapi kalau saya tahu pun nggak akan bocorin. Itu strategi mereka ya. Jadi kegunaan apa aksi memancing untuk Mei ini? Apakah poin adili Jokowi tetap muncul? Kalau menurut saya ya, kalau nggak tahu dari konsolidasi nanti. Kalau secara saya juga sekarang tidak mau mengangkat adili Jokowi lagi. Oke. Kenapa gitu? Karena Jokowi udah selesai. Jokowi udah selesai. Kalau kita terus mengangkat adili Jokowi, artinya panggung buat Jokowi terus naik. Sedangkan Prabowo sekarang kita harus mendukung dan harus melihat kebijakannya terhadap rakyat, itu yang harus kita kawal. Dan ketika isu adil Jokowi kita naikin, ya seolah-olah negara kita masih dipimpin sama 2 presiden. Ya udah lupakanlah, Jokowi udah menjadi rakyat biasa, rakyat jelata sesuai dengan narasinya akan balik ke kampung. Ya udah balik ke kampung aja. Cuma dosa-dosanya pasti tidak akan kita lupakan. Cuma untuk mengangkat kasih panggung terus tidak akan. Itu. Bagaimana dengan isu untuk mengganti wakil presiden yang kemarin juga disampaikan oleh para purnawirawan? Ya kalau isu itu memang juga dulu tahun 2024 memang jadi isu kita, yaitu ganti wapres saat itu. Sebelum pelantikan? Sebelum pelantikan. Karena melihat dari alur-alur konstitusinya, memang tidak sejalan dengan bagaimana hukum kita. Yang bagaimana Pak Jokowi saat itu bombardir, acak-acak hukum kita agar anaknya lolos saat itu, kita lihat. Sehingga momentum saat ini, apalagi setelah jadi wapres, yang kita bangga-banggakan sebagai anak muda, ternyata tidak mempresentasikan pemikiran-pemikiran anak muda saat itu. Sehingga dalam waktu dekatnya kembali lagi kita kesepakatan forum, kesepakatan konsolidasi. Namun secara pemikiran saya saat itu adalah bagaimana kita melihat presiden dan wapres ini harus benar-benar totalitas dalam menyelesaikan janji-janji kampanyenya untuk rakyat. Dan terlepas nanti apakah mau diganti atau tidak, apakah mau sebagai, ya kembali lagi ke forum. Tapi secara substantif Anda setuju? Kalau secara substansi setuju, karena dari peraturannya tidak benar saat itu, belum melihat. Dari peraturan dan kemudian setelah menjadi wakil presiden, kapasitasnya ternyata tidak mempresentasikan anak muda. Makanya kenapa Prabowo hari ini begitu, apa bahasanya, dari kiri kanan, kemudian melihat kebijakan tidak, seolah-olah bekerja sendirian ini. Terengah-engah ya? Engah-engah. Jadi ini kan belum nyampe 1 tahun periodenya Prabowo. Cuma beberapa bulan, seolah-olah ini udah terasa 1 tahun. Karena memang program dan kinerjanya dia pakai sprint. Jadi sebelum jadi presiden aja udah mengambil ancang-ancang buat bagaimana dia ketika presiden mengambil. Seharusnya di sana hadirnya wapres ini sebagai pendokrak atas bagaimana program-program presidennya atau ketuanya itu harus didorong. Ya, tapi presidennya begitu angkuh sekarang sebagai totalitas mungkin mengerjain kesejahteraan rakyat. Malahan dia masuk ke rakyat sebagai penyeludupan. Yang menjadi mirisnya ketika kemarin APBN itu dipakai sebagai bantuan sembako Pak Wapres. Coba bayangkan Pak. APBD negara yang terbesar itu dihasilkan dari pajak rakyat. Dipergunakan hanya untuk kepentingan dia saja. Sembako dari Pak Wapres. Ini kan metode-metode digunakan oleh bapaknya Pak Jokowi. Sekarang Anda lihat nggak pertarungan antara Pak Prabowo dengan Pak Gibran ini, bahwa memang ada kekuatan politik di belakang mereka masing-masing untuk saling bersaing ini. Apakah mengganti Gibran atau justru memakzulkan Prabowo-nya sendiri? Ya kalau kita melihat isu itu, yang namanya isu dan pembacaan kita kan bebas berpendapat, bebas melihat, dan sebagai mahasiswa, itu pasti kita lihat. Karena satu sisi bagaimana tidak, ketika saat itu bahkan tidak jauh rentannya setelah pelantikan, ada berapa oknum-oknum dan orang-orang masyarakat atau oknum-oknum yang termasuk itu sudah mendeklarasikan sebagai pasukan Gibran menuju 29. Saat itu satu sisi ternyata dijawab oleh Pak Presiden Prabowo, dia mengkonsolidasikan sebagai parpol permanen kan saat itu ketika hutnya Gerindra, artinya dia melawan tepisan dari Gibran yang mau 29, kemudian Prabowo juga menguatkan dirinya sebagai permanen 29.
Artinya dia udah pada sayang tahu ini Gibran akan maju 29, Prabowo juga kalau masih ada etikat baik dan diberi kesehatan pasti akan maju 29. Jadi kan mulai kelihatan peperangan. Termasuk dalam melihat kebijakan-kebijakan hari ini. Ya. Itu kalau kita berkaca. Pesan-pesan Anda nih sebagai karena nanti Munas bulan Juni di akhir. Ya, sebelum Munas. Itu nanti penggantian itu dipilih dengan cara apa? Dipergunakan pakai musyawarah. Ada 3 mekanisme yang dilakukan di Munas. Pertama musyawarah. Ketika tidak menyelesaikan titik tengah ataupun solusi, masuk ke sistem lobby. Kalau tidak selesai ke sistem lobby, masuk ke sistem polling. Voting. Jadi tapi harapan kita adalah sistem bermusyawarah ini harus diselesaikan. Ini yang jadi Pancasilais benar ya? Lebih Pancasilais dari sistem bernegara. Oke, Rianto. Siap. Dan selamat menjadi sarjana. Sobat Madilog, para pimpinan kita sejak zaman pra kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan itu adalah para mahasiswa yang memiliki rekam jejak ketika menjadi mahasiswa. Mereka inilah yang menjadi pimpinan, menjadi kaum intelektual, kelompok kritis, dan sebagai orang-orang yang berpikir merdeka. Dengan logika tentunya, dengan nalar mereka masing-masing, dan sekaligus juga terkait dengan profesi yang mereka jalankan nanti setelah tidak lagi menginjak bangku perguruan tinggi. Tapi masih ada berikutnya. Rianto katanya mau jadi magister habis itu ya? Insyaallah, mau S2, jadi kelanjutan pendidikannya. Ini akan menjadi catatan penting bahwa ketika agenda Indonesia Gelap dijalankan oleh gerakan mahasiswa, mereka sendiri sebetulnya adalah harapan kita untuk menerangi bangsa ini ke depan. Benar. Indonesia tetap terang. Kegelapan yang mereka lihat hari ini adalah visi yang mereka bangun untuk melihat Indonesia yang lebih cemerlang. Tetap berpikir merdeka 100%. Mari. Siap.